Artinya apa? Pak Jokowi ini liciknya setengah mati. Dia prepare semua, dia well develop semua berbagai trajektori politik masa depan yang akan dihadapi. Anda tadi menyebutkan kata mens rea. Menurut Anda, ketika Presiden Jokowi pada masa itu memerintahkan Yakult untuk menghindari rakyat melalui pansus itu, apakah menurut Anda pada saat itu Pak Jokowi melindungi anak buahnya, dalam hal ini Menteri Agama, atau melindungi dirinya pada saat itu? Satu, kalau bagi saya, gambaran saya, memang Gus Yakut itu akan menjadi tabungan kriminalisasi. Ini kan menjelang ketika dia mau lengser. Apakah ini mungkin analisis saya yang terlalu banyak melakukan analisa-analisa berbagai trik-trik politik di banyak negara? Tapi banyak kejadian seperti ini yang kemudian memang ada orang yang seolah-olah berusaha melindungi, tapi sebenarnya itu hanya ingin dijadikan sandera di masa depan untuk kemudian berusaha bisa dikriminalisasi. Kalau Gus Yakut hadir ketika itu ke hadapan pansus, barang ini sudah clear di situ. Dan pada akhirnya kan, kalau istilah anak sekarang kan kenceng tanggung kan barang ini. Dan belum terklarifikasi di hadapan rakyat. Sehingga apa? Klarifikasi itu akhirnya diwujudkan dalam bentuk kriminalisasi seperti ini. Dan proses sandra menyandra seperti ini, untuk dijadikan tabungan kriminalisasi kepada seseorang, kepada menteri, atas kebijakan-kebijakan, ini kan banyak terjadi belakangan ini. Yeah. Dan kalau setiap kebijakan menteri itu dijadikan sebagai bahan dan tudingan mens rea tindakan koruptif, semua menteri seharusnya kena semua. Jangankan menteri, presiden pun kena seharusnya. Pasal 2 atau 3 dalam Undang-Undang Tipikor itu juga bisa dikenakan kepada menteri yang memberikan izin penebangan hutan di Sumatera Utara, di Aceh, dan Sumbar. Bisa. MBG, perintah presiden ini juga bisa dijadikan sebagai alat untuk mentersangkakan orang dengan tuduhan pasal 2 atau 3. Kebijakan bisa menguntungkan untuk diri sendiri dan orang lain dan mengganggu perekonomian rakyat. Ini semua memenuhi unsur. Maka semua menteri-menteri yang pernah menjabat itu bisa dikriminalisasi semua hari ini. Kalau soal kebijakan itu dijadikan sebagai bahan dasar dengan tudingan mens rea koruptif itu. Sehingga apa? Tom Lembong, Nadiem, Gus Yakut, dan mungkin ada menteri-menteri lain yang bisa juga dikriminalisasi selanjutnya. Dengan alasan kebijakan yang menguntungkan